Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fauzan dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer dengan NIM 53024211036. Saya akan menjelaskan dan membuat sebuah program if-else dan switch-case berdasarkan dua flowchart pada layar ini menggunakan bahasa pemrograman C++ dan Python. Program yang pertama pada flowchart yang pertama menggunakan program pertama ini saya menggunakan variabel dengan tipe data integer karena kode yang akan dimasukkan nanti berupa angka 1, angka 2, dan angka 3. Nah, di sini untuk cout masukkan kode dan program inputnya in kode variabel kode sesuai dengan flowchart ini. Program pertama masukkan kode. Nah, ini kondisi if-nya, program if-nya if kode operasi perbandingan sama dengan 1, artinya berarti jika kode yang diinputkan sama dengan 1, outputnya akan ayam goreng. Nah, selanjutnya juga seperti itu. Jika kode yang diinputkan sama dengan 2, nah outputnya akan bebek goreng. Nah, tapi jika input yang dimasukkan selain dari 3 angka ini, maka yang berjalan akan else-nya yang beroutput tidak suka semua, karena ini akan bersifat akan false dan akan menjalankan yang else ini, yang program terakhir ini. Baik. Masukkan kode. Nah, jika dimasukkan input 1, nah ini akan ayam goreng karena dalam program if kode operasi perbandingan sama dengan 1, outputnya akan ayam goreng. Diinputkan selain dari 3 angka ini, outputnya akan tidak suka semua. Misalnya angka 4, tidak suka semua. Termasuk juga huruf
huruf dimasukkan, diinputkan, hasilnya maka akan diaktifkan semua. Selanjutnya program flowchart kedua akan program if else. Pada flowchart yang kedua ini menggunakan program if else, saya menggunakan dua variabel dengan tipe data yang berbeda. Yang pertama, tipe data integer untuk variabel umur, karena umur nanti akan dimasukkan sebuah angka, dan variabel status menggunakan tipe data char, karena nanti untuk status untuk input karakter huruf S ini. Nah, ini program cout masukkan umur dan program input umur. Nah, sesuai dengan flowchart ini. Program pertama untuk masukkan umur. Untuk kondisi if-nya, variabel umur nanti input umur jika lebih besar sama dengan 18 menggunakan operator perbandingan lebih besar sama dengan 18. Nah, outputnya akan masukkan status pendaftaran, S untuk sudah, B untuk belum. Ini untuk program input statusnya. Nah, karena ini percabangan bersarang, maka akan ada if di dalam if-nya lagi seperti ini. Nah, if untuk variabel status, jika inputnya nanti status sama dengan S kecil atau S besar, maka outputnya akan Anda berhak memilih. Yang di sini menggunakan operator logika OR. Maksudnya, jika salah satu ini diinputkan, hasilnya maka benar atau akan Anda berhak memilih. Nah, jika diinputkan selain S kecil dan S besar, nah outputnya akan status Anda belum terdaftar, karena di sini harusnya adalah diinputkan S kecil atau S besar. Nah, S yang ini, jika if
input umur lebih besar sama dengan 18. Nah, jika inputnya ini kurang dari 18, maka outputnya akan Anda belum berhak memilih karena false dan tidak akan menjalankan perintah yang ini. Ayo, masukkan semua. Nah, karena 19 lebih besar dari 18, maka program ini akan berjalan dan mengaktifkan masukkan status pendaftaran S untuk sudah dan B untuk belum. Nah, misalkan S sudah, ini akan Anda berhak memilih. Soalnya jika menyebutkan S besar. Nah, ini ada operator logika OR yang membuat jika diinputkan S yang besar hasilnya akan true atau Anda berhak memilih. Input umurnya itu kurang dari 18, akan Anda belum berhak memilih karena tidak memenuhi if ini dan program ini tidak berjalan, maka akan dilanjutkan ke program yang ini. Program selanjutnya program switch cache pada flowchart yang pertama. Nah, pada program switch cache pada flowchart yang pertama ini, saya menggunakan menambahkan variabel kode dengan tipe data integer karena nanti inputnya akan berupa huruf berupa angka 1, 2, dan 3. Di sini si out masukkan kode untuk program pertamanya seperti pada flowchart, masukkan kode dan tentang inputnya dengan variabel kode untuk menyimpan datanya nanti. Ya, ini kondisi switchnya atau program switchnya. Nah, di sini diletakkan variabel apa yang akan diswitchkan atau dicabangkan. Ini kan kode, jadi kode jika cache 1 atau diinputkan 1, outputnya akan ayam goreng. Nah, sama halnya dengan yang kedua ini, jika kode cache 2 atau kode diinputkan 2, outputnya akan bebek goreng. Dan setiap cache ini, kata cache atau datanya harus diakhiri dengan tanda titik 2.
Jika tidak, maka programnya akan error. Nah, dan setiap akhir case diakhiri dengan break. Fungsinya break itu untuk memberhentikan program di saat program itu sudah dinyatakan benar. Maksudnya jika di case 2 ini sudah misalkan input kode angka 2, nah dia akan menjalankan case yang kedua ini dan dinyatakan benar, dan selanjutnya program tidak akan menjalankan program selanjutnya, artinya sudah berhenti di sini dan mengoutputkan bebek goreng. Dan jika tidak menggunakan break, maka program akan menjalankan semua program selanjutnya dan menampilkan semuanya. Nah, default ini juga bekerja atau berjalan jika input yang dimasukkan selain dari 3 case ini, selain dari angka 1, 2, dan 3. Tekan kode, tekan 1. Nah, tekan outputnya akan ayam goreng sesuai dengan program. Jadi selain jika diinput selain 3 angka ini, misalkan 4, akan tidak suka semua karena tidak sesuai dengan angka yang ada di sini. Selanjutnya program switch cache pada flowchart yang kedua.
Nah, pada program Switchcase untuk flowchart yang kedua ini, saya menambahkan variabel umur dengan tipe data integer dan variabel status menggunakan tipe data char. Nah, umur ini untuk menginputkan nanti pada input masukkan umur, dan status nanti untuk input masukkan status pendaftaran. Nah, di sini program untuk masukkan umur dengan flowchart pada program pertama ini masukkan umur. Untuk kondisi switchnya atau program switchnya ini variabel umur menggunakan operator perbandingan lebih besar sama dengan 18. Jika case-nya true, maka outputnya akan masukkan status pendaftaran, S untuk sudah, B untuk belum. Ini untuk program input statusnya. Ini variabel status. Karena ini percabangan bersarang, maka ada switch di dalam switchnya lagi seperti ini. Dan di sini switch yang kedua ini untuk variabel yang status. Nah, variabel status jika input status sama dengan S kecil atau status sama dengan S besar, jika bernilai true, maka outputnya akan Anda berhak memilih. Nah, jika diinputkan selain huruf S kecil dan S besar ini, outputnya akan status Anda belum terdaftar. Karena yang bernilai true hanya S kecil ini dan S besar. Nah, di sini menggunakan operator logika OR agar S kecil dan S besar ini bisa diinputkan secara sendiri-sendiri. Misalkan input hanya S kecil, maka outputnya akan bernilai true. Anda berhak memilih. Begitu sebaliknya pada S besar. Nah, jika input umurnya itu kurang dari 18, maka akan jalan program yang default, yang outputnya akan Anda belum berhak memilih. Masukkan umur. Outputnya akan masukkan status pendaftaran karena bernilai true, yaitu lebih besar dari 18. Nah, masukkan status pendaftaran S untuk sudah, B untuk belum. S, saya berhak memilih. Juga dengan input S besar, artinya akan atau memilih, berhak memilih. Ini. Nah, diinputkan umur kurang dari 18, outputnya akan berjalan program default yang outputnya Anda belum berhak memilih. Misalkan 11, akan Anda belum berhak memilih. Itu program else dan switch case. Pada step selanjutnya program if else kedua flowchart ini pada bahasa pemrograman Python. Sama pada flowchart yang pertama.
Nah, pada program if else di Python ini saya menginputkan kode untuk tipe data integer untuk program input kodenya. Ini untuk program if, kondisi if-nya. If kode menggunakan operator perbandingan sama dengan 1, nah outputnya atau printnya akan ayam goreng. Dan untuk selanjutnya else if kode jika diinputkan 2, outputnya akan bebek goreng dan seterusnya. Jika diinputkan selain dari 3 ini, dari angka 3 ini, outputnya akan tidak suka semua. Nah, ini perbedaan dari Python dan C++. Untuk elif di Python menggunakan kata elif, sedangkan di C++ menggunakan else if untuk elif ini sendiri. Kode misalkan 1 goreng, kode selain angka 3 ini misalkan tidak tidak sesuai dengan 3 angka di sini. Selanjutnya untuk program if else pada proses yang kedua. Nah, untuk program if else pada proses yang kedua, karena ini percabangan bersara, maka ada 2 if atau ada if di dalam if-nya. Nah, di sini saya menambahkan variabel umur dengan tipe data integer untuk input masukkan umur ini untuk program input umurnya. Nah, di sini ada kondisi if atau program if-nya. Umur untuk input umur nanti jika lebih besar dari 18 yang menggunakan operator perbandingan besar sama dengan, maka outputnya akan masukkan status pendaftaran S untuk sudah, B untuk belum, dan ini untuk bisa juga untuk program input dengan menambahkan input ini. Nah,
status ini untuk variabel yang akan diinputkan ke program yang ini. Nah, karena ini dalam if, ada if-nya lagi ini untuk variabel yang status. Nah, yang status ini jika sama dengan S kecil atau status sama dengan S besar, nah, outputnya itu akan Anda berhak memilih. Nah, jika selain dari S kecil atau S besar, maka outputnya akan status Anda belum terdaftar. Karena di sini yang bernilai itu hanyalah S kecil dan S besar. Di sini menggunakan operator logika OR. Artinya jika salah satu diinputkan maka akan bernilai benar. Jika pada awal umur diinputkan untuk umur itu kurang dari 18, maka yang berjalan akan program yang terakhir ini yang Anda belum memilih. Seperti cara masukkan umur, masukkan 19. Outputnya akan masukkan status pendaftaran karena ini bernilai true, yaitu lebih besar dari 19. Masukkan status pendaftaran S untuk sudah, B untuk belum. Ini benar. Outputnya akan Anda berhak memilih. Jadi, selain S kecil dan S besar, misalkan B untuk belum, outputnya akan status Anda belum terdaftar karena ini bersifat false, ya sesuai dengan yang ini. Jadi ya, ini tidak akan berjalan dan yang berjalan akan program output yang ini. Nah, jika pada input umur menginputkan kurang dari 18, misalkan 16, nah outputnya akan Anda belum memilih karena false dan yang berjalan program ini tidak akan berjalan. Yang dijalankan akan yang program terakhir yang ini. Jadi jika diinputkan angka kurang dari 18, nah outputnya akan Anda belum memilih. Nah, itu sekian dari saya penjelasan dan praktek pembuatan program if else dan switch case berdasarkan dua flowchart ini dengan bahasa pemrograman C++ dan Python. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.